Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, terdapat sebuah warung makan sederhana yang selalu ramai dikunjungi. Letaknya agak tersembunyi, jauh dari jalan utama. Namun entah kenapa, warung itu selalu dipenuhi orang, bahkan dari luar kota. Nama warungnya, Warung Mbah Gino. Menunya tidak aneh-aneh, nasi pecel, rawon, dan sate, tapi rasa makanannya seolah membuat orang ketagihan, bahkan merasa lapar kembali tak lama setelah menyantapnya. Tak banyak yang tahu, dulu warung ini nyaris bangkrut. Mbah Gino, sang pemilik, dulunya hanyalah seorang petani tua miskin yang hidup sebatang kara. Namun, dalam waktu yang terbilang singkat, hidupnya berubah drastis. Warungnya melesat jadi terkenal, dan ia pun hidup berkecukupan. Bahkan ia bisa membeli tanah, kendaraan, dan mempekerjakan karyawan. Orang-orang hanya bisa menduga-duga. Namun warga sekitar tahu, malam-malam tertentu terdengar suara aneh dari balik rumah Mbah Gino. Suara berat, seperti embusan napas hewan besar, diselingi suara gemerincing lonceng dan bau anyir yang menusuk. Beberapa orang pernah mengintip dan melihat sesosok kebo putih besar berdiri di pekarangan belakang rumah, di bawah pohon beringin tua yang tak pernah ditebang. Tapi, kebo itu bukan sembarang kebo. Matanya merah menyala, dan jejak kakinya meninggalkan bekas darah. Dan di malam-malam itulah, selalu saja ada berita orang hilang. Namaku Dimas, seorang jurnalis kuliner yang suka menjelajahi warung-warung unik di daerah terpencil. Aku pertama kali mendengar soal warung Mbah Gino dari sopir angkot saat perjalanan ke Magetan. Kalau mau makan enak, mampir ke warung Mbah Gino. Rasa sate dan rawonnya gak ada tandingan, Mas. Tapi jangan tanya resepnya ya, katanya ada yang jagain, katanya sambil tertawa kecil. Penasaran, aku pun memutuskan untuk mampir ke warung itu. Perjalanannya cukup jauh, melewati jalanan sempit berbatu, dengan kabut yang mulai turun perlahan meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Warungnya tampak sederhana dari luar. Bangunan kayu, lampu redup kekuningan, dan asap dari dapur mengepul pelan. Tapi yang mengejutkanku, pengunjungnya penuh. Mobil-mobil berpelat luar kota berjajar di parkiran tanah. Beberapa orang bahkan rela antre berdiri. Aku duduk di bangku pojok dan memesan sate dan rawon. Aroma makanan yang dihidangkan membuat air liurku menetes. Harumnya tajam, kuat, dan seperti memanggil. Tapi saat suapan pertama menyentuh lidahku, ada sesuatu yang ganjil. Dagingnya empuk, terlalu empuk. Bumbunya meresap sempurna, tapi rasanya seperti asing. Aku mencoba bertanya pada pelayan yang tampak diam dan pucat. "Mbak, ini daging apa ya? Rasanya beda sekali." Si pelayan hanya menunduk, tak menjawab. Tapi saat aku mendesak, dia hanya berbisik lirih, "Jangan tanya macam-macam, Mas. Kalau nggak mau celaka." Jawabannya membuat bulu kudukku merinding. Tapi sebagai jurnalis, rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Malam itu, aku sengaja menunggu warung tutup. Aku bersembunyi di balik semak-semak dekat kandang belakang rumah Mbah Gino. Angin malam dingin menusuk, dan suara jangkrik perlahan lenyap, digantikan oleh suara berat mengembus. Lalu terdengar suara gemerincing, seperti lonceng kecil yang digoyangkan. Tanah di sekitarku bergetar pelan. Dari balik kegelapan, muncullah sosok besar, seekor kebo bule dengan mata merah menyala. Tapi ada yang lebih menyeramkan, di belakangnya. Tampak tubuh seorang pria tergantung terbalik, tangan dan kaki terikat, dan tubuhnya digoresi simbol-simbol aneh. Seketika itu juga aku ingin lari. Tapi kakiku kaku, jantungku berdebar keras. Lalu terdengar suara berat dari balik kandang. "Kau yang selanjutnya." Aku menoleh ke arah sumber suara, dan melihat Mbah Gino berdiri di sana, matanya kosong, tapi mulutnya menyeringai lebar. Malam itu,
Tubuhku menggigil bukan hanya karena udara pegunungan, tapi juga karena tatapan dingin Mbah Gino. Ia berjalan perlahan mendekat, tongkat kayu panjang menjejak tanah dengan suara tok, 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 yang menggema menyeramkan di antara lenguhan kebo bule yang kini duduk diam seperti penjaga setia. "Aku tahu kau dari kota, matamu mata orang yang suka mencari-cari," katanya lirih, namun tajam. Aku mencoba bersikap tenang, meski keringat dingin membasahi punggungku. "Saya cuma penasaran, Mbah. Warung panjenengan sangat terkenal, saya jurnalis, ingin tahu rahasianya." Mbah Gino tertawa pendek. "Rahasianya, kau lihat sendiri, kan?" Aku menelan ludah. "Itu, kebo apa, Mbah? Kenapa ada orang tergantung di belakangnya?" Wajah Mbah Gino langsung berubah serius. Dia menatapku lama, sebelum akhirnya duduk di bangku kayu lapuk dekat kandang. Kebo bule itu mendekat, duduk di sampingnya, seolah mengerti percakapan kami. "Ini bukan sembarang kebo, namanya Kiai Putih, penunggu warung ini. Ia memberi kemakmuran, asal diberi tumbal." Dek, aku tak bisa percaya. Jadi rumor itu benar, bahwa daging yang membuat orang ketagihan selama ini, mungkin bukan daging biasa. Setiap malam Jumat Kliwon, Kiai Putih harus diberi persembahan. Kalau tidak, warung ini akan sepi, dan aku akan mati, ujar Mbah Gino tenang. "Dulu aku hampir mati kelaparan. Lalu dukun dari lereng Lawu itu datang, mengenalkanku pada Kiai Putih. Sebagai imbalannya, aku harus memberi 1 jiwa tiap bulan. Dan semua yang memakan makanan warung ini, ikut dalam ikatan." Aku berdiri perlahan, ingin kabur. Tapi Mbah Gino langsung menatapku tajam. "Kau sudah makan rawon dan sate itu, kan?" Aku diam. "Artinya kau sudah bagian dari perjanjian ini. Kalau kau membocorkannya, hidupmu akan ditarik. Pelan-pelan, seperti daging direbus sampai lunak. Dan Kiai Putih akan datang sendiri." Tiba-tiba, si pelayan perempuan tadi muncul dari balik pohon beringin. Wajahnya pucat, tapi dia seperti menantang Mbah Gino. "Mbah, jangan tambah korban. Sudah cukup yang hilang. Rian, Lilis, Pak Warto, mereka semua sudah jadi tumbal." Mbah Gino berdiri, marah. "Siti, jangan ikut campur. Kau hanya anak dari tumbal pertama." Aku terkejut. Jadi, Siti bukan anak kandung Mbah Gino, tapi anak dari korban pesugihannya. Siti memandangku dengan mata berkaca-kaca. "Mas, lari. Kalau masih bisa, malam ini bukan waktunya Kiai Putih makan. Tapi begitu Jumat Kliwon datang, kau akan diburu." Aku tak berpikir panjang. Dengan sisa tenaga dan rasa takut yang menumpuk, aku berlari meninggalkan tempat itu, menuruni jalan gelap tanpa arah pasti. Tapi satu hal yang tak bisa hilang dari ingatanku, suara napas berat, dan denting lonceng kecil yang terus terdengar dari kejauhan. Setelah berhasil kabur malam itu, aku, Dimas, tidak langsung pulang ke kota. Tubuhku lemas, pakaian kotor penuh lumpur, dan napasku ngos-ngosan. Aku menginap di rumah warga yang bersedia menolong, sekitar 3 kilometer dari warung Mbah Gino. Seorang bapak tua yang mengenalkan dirinya sebagai Pak Jarwo, bertubuh kurus dan ramah, tapi tampak enggan bicara saat aku menyebut nama Mbah Gino. "Aku tahu kau dari warung itu," katanya setelah menatap tajam bekas lumpur di celanaku. "Lidahmu masih bisa mengecap rasa. Berarti kau belum jadi korban." Aku mengangguk, bingung. Kenapa semua orang di sini diam? Tidak ada yang melapor ke polisi. Pak Jarwo tersenyum miris. "Kalau orang hilang di kota, polisi sibuk. Tapi kalau hilang di desa, dianggap pergi merantau. Lagi pula, semua orang di sini pernah mencicipi rawon dan satenya. Kita semua sudah terikat oleh darah."
Aku tercekat. Warung itu gak akan pernah bisa ditutup. Setiap yang mencicipi, ikut mendoakan keberlangsungan perjanjiannya. Dan Kiai Putih itu, dia bisa mengendus siapa yang coba melawan. Esok paginya, aku memutuskan kembali ke kota. Tapi sejak saat itu, hidupku berubah. Setiap malam, aku mimpi dikejar seekor kebo putih bermata merah. Suaranya berat, nafasnya panas, dan lonceng di lehernya berdenting tiap langkahnya. Di kamar kos, bau amis daging kerap tercium entah dari mana. Laptopku rusak, rekaman dan foto-foto warung Mbah Gino hilang misterius. Bahkan email dan catatan tulisan tanganku lenyap seperti dilahap api tak kasat mata. Tapi yang paling mengganggu adalah rasa lapar. Sejak kembali dari desa itu, makanan apapun terasa hambar. Nasi padang favorit, bakso langganan, bahkan makanan mahal dari restoran, semuanya terasa seperti plastik. Sampai akhirnya, aku mimpi memakan rawon Mbah Gino lagi, dan pagi harinya, aku muntah darah hitam. Aku tahu, ini bukan mimpi biasa. Kiai Putih menuntut sesuatu. Aku pun memutuskan kembali ke desa itu, tapi bukan untuk makan, melainkan mencari Siti. Hanya dia satu-satunya yang mungkin bisa membantuku memutus perjanjian terkutuk ini. Tapi saat aku tiba, warung Mbah Gino tampak lebih ramai dari sebelumnya. Mobil-mobil mewah, motor-motor besar, bahkan influencer terkenal sedang merekam video review di sana. Warung itu tak hanya bertahan, tapi berkembang. Namun, saat aku mendekat, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak, bekas darah segar di lantai dekat dapur, dan tangan manusia yang tergeletak setengah tersembunyi di bawah meja sembelih. Aku berdiri terpaku di depan warung itu. Bau harum daging bakar yang dulu menggoda kini justru membuatku mual. Tapi semua orang tampak menikmati hidangan mereka, tertawa, bersuah foto, bahkan ada yang live di media sosial sambil menyantap rawon dengan kuah hitam pekat. Namun aku tahu, daging itu bukan dari sapi biasa. Pelan-pelan aku melangkah ke belakang warung, melewati dapur yang kini terlihat jauh lebih modern. Tapi bau amis masih sama. Dan di ujung dapur itu, aku melihat meja sembelih, penuh noda darah segar. Di bawahnya, tangan manusia mencuat kaku. Aku hampir muntah. Tapi sebelum aku sempat berteriak, seseorang menarik lenganku dari belakang. SSSTT, Mas Dimas, itu Siti, masih mengenakan baju lusuh yang sama seperti waktu terakhir kami bertemu. Matanya sayu, wajahnya pucat. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda, ketakutan yang lebih dalam. Kau harus pergi, bisiknya. Sebelum Mbah tahu kau kembali. Aku nggak akan pergi sampai ku tahu cara menghentikan ini semua, kataku keras kepala. Siti menarikku masuk ke gudang tua di belakang warung. Di sana, ia menjelaskan semuanya, hal-hal yang lebih mengerikan dari yang pernah kubayangkan. Menurutnya, Kiai Putih bukan sekadar kebo biasa. Ia adalah perwujudan jin leluhur pesugihan Jawa kuno yang bisa memberi kekayaan dengan satu syarat, tumbalnya harus memilih sendiri untuk datang. Makanya warung ini nggak pernah sepi, ujar Siti. Orang-orang datang dengan kemauan sendiri, tergoda oleh rasa. Mereka jadi bagian dari perjanjian karena memilih memakan hidangan dari Kiai Putih. Aku mulai paham kenapa orang-orang yang sudah makan di situ tak bisa berhenti. Mereka telah ikut mendoakan keberlangsungan perjanjiannya, secara sukarela. Ada satu cara memutus rantai ini, kata Siti. Tapi harus ada yang menggantikan posisi Mbah Gino. Seseorang yang mau memutuskan sendiri untuk menjadi pewaris perjanjian. Aku menggeleng keras. Tidak, aku nggak mau jadi bagian dari ini. Siti menatapku sedih. Kalau begitu, siap-siap menunggu giliranmu. Tiba-tiba,
Terdengar derap kaki berat di luar gudang. Suara napas serak, dan dentingan lonceng yang kuingat dengan jelas, Kiai Putih datang. Pintu gudang terbuka perlahan, dan Mbah Gino muncul dengan wajah dingin, diikuti oleh kebo bule bermata merah yang kini tersenyum. "Selamat datang kembali, Dimas. Kau sudah memilih sendiri untuk kembali. Artinya, aku mundur." Tapi di belakangku, Siti berbisik, "Maaf, Mas. Aku harus menyelamatkan diriku. Aku butuh seseorang menggantikan." Kiai Putih menghambur ke arahku. Gubrak, tubuhku terlempar menghantam dinding kayu gudang. Pandanganku kabur, kepala berdengung, dan darah mengalir dari pelipis. Di depanku, Kiai Putih berdiri tegak, matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang, dan dari moncongnya mengalir air liur bercampur darah. Tapi yang membuatku lebih terkejut adalah Siti. Ia berdiri di samping Mbah Gino, tersenyum, seperti telah membuang topeng ketakutannya. "Kenapa, Siti?" Suaraku parau. "Aku tak punya pilihan," katanya datar. "Aku adalah cucu Mbah Gino. Sejak kecil sudah disiapkan untuk jadi pewaris. Tapi aku terlalu lemah." Kiai Putih menolakku. Mataku membelalak. "Jadi semua ini sudah direncanakan?" Siti mengangguk. "Kau adalah pilihan terbaik, Mas Dimas." Orang luar yang datang dengan rasa penasaran dan dendam. Kiai Putih menyukai orang-orang seperti itu. "Kau diberkati untuk jadi penerus." "Tidak," teriakku. Aku bangkit terlatih, mencoba lari, tapi pintu gudang tertutup rapat. Di luar, aku mendengar suara pengunjung warung yang tertawa-tawa. Tak ada yang tahu, beberapa meter dari mereka, seorang manusia akan dijadikan tumbal. Kiai Putih maju perlahan, langkahnya mengguncang lantai. Tapi sebelum ia sempat menyentuhku, tiba-tiba sesuatu terjadi. Dari leherku, kalung pemberian ibuku, yang selama ini tak pernah kulepas, mengeluarkan cahaya hangat. Kiai Putih terhuyung mundur, mengerang keras seperti terbakar. Mbah Gino dan Siti tampak kaget. "Apa itu?" teriak Siti. Aku menatap kalung itu. Baru sekarang aku sadar, liontinnya berbentuk keris kecil, pemberian dari almarhum kakekku, seorang mantan juru kunci gunung di Jawa Timur. Ibuku bilang, kalung itu penjaga darah. "Darahmu bukan darah biasa," Mbah Gino meludah. "Kau keturunan juru kunci." "Tidak mungkin." Seketika suasana berubah. Angin berhembus kencang, lampu-lampu padam, dan suara gamelan terdengar samar dari kejauhan. Kiai Putih mengamuk, menyeruduk dinding, menghantam langit-langit hingga atap gudang jebol. Aku melihat kesempatan untuk kabur, dan aku berlari. Keluar dari gudang, suasana warung tetap ramai. Tapi entah kenapa, semua orang tampak membeku, seperti patung. Mata mereka kosong, mulut mengunyah daging, tapi tidak bergerak. Aku melintasi mereka, kabur ke hutan, diiringi suara dentingan lonceng yang semakin jauh, dan teriakan marah Mbah Gino. Namun sebelum hening, aku mendengar suara Siti, yang tak akan kurupakan. "Kita belum selesai, Mas Dimas. Warung ini tak akan berhenti, sampai kau jadi bagian darinya." Sudah seminggu sejak aku kabur dari warung itu. Tapi bayang-bayang Kiai Putih dan suara Siti terus menghantui pikiranku. Aku tak bisa tidur. Setiap malam, aku mimpi berdiri di tengah warung yang gelap, dikelilingi pengunjung dengan mata kosong dan mulut penuh daging mentah. Aku kembali ke rumah ibuku di desa. Kutunjukkan kalung pusaka itu, dan tanpa berkata apa-apa, wajahnya langsung pucat. "Ibu, apa sebenarnya warisan keluarga kita ini?" tanyaku, setengah frustasi. Ibu menarik napas dalam dan mengajakku masuk ke kamar belakang. Di sana, ia membuka peti tua warisan kakek, berisi lembaran daun lontar, keris berkarat, dan foto-foto hitam putih.
Salah satu foto membuat tubuhku merinding, ada Kiai Putih, berdiri di belakang para pendiri desa, termasuk kakekku sendiri. Dulu, kebo bule itu bukan peliharaan pesugihan, kata ibu. Ia adalah penunggu penyeimbang, penjaga antara dunia nyata dan gaib. Tapi seseorang mencurinya dari Gunung Keramat dan membuat perjanjian darah. Siapa? Tanyaku. Mbah Gino. Darahku berdesir. Jadi kakek tahu tentang itu semua. Ibu mengangguk. Kakekmu mengurung Kiai Putih di dimensi khusus dengan mantra dan perjanjian sakral. Tapi warung itu adalah celah yang mereka buat agar kebo itu bisa makan dari daging manusia. Aku hampir muntah. Lalu ibu berkata sesuatu yang membuat jantungku berhenti sesaat. Dan sekarang, karena kau keturunan penjaga, hanya kau yang bisa menutup celah itu. Tapi butuh tumbal terakhir. Aku menatap ibu, Neri. Apa maksud ibu? Orang yang terakhir membuka pintu warung dari sisi gaib adalah kunci. Dan itu adalah kau. Aku terduduk. Sementara itu, di luar rumah, angin tiba-tiba bertiup kencang, dan suara lonceng Kiai Putih kembali terdengar. Tapi anehnya, hanya aku yang mendengarnya. Malam itu, aku tertidur dalam keadaan tubuh lelah dan pikiran porak-poranda. Tapi dalam mimpiku, aku duduk di kursi panjang warung itu, dengan mata tertutup kain putih dan perutku terbuka. Dari perutku, muncul tangan-tangan kecil yang menyuapi para pengunjung daging mentah sambil berbisik. Pilihanmu menentukan nasib warung ini. Jadi siapa yang akan kau jadikan tumbal, Dimas? Aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi tubuhku. Tapi yang paling mengejutkan, ada bekas goresan di perutku. Seolah mimpi semalam bukan hanya bunga tidur, melainkan peringatan dari alam lain. Hari itu aku memutuskan kembali ke warung, tempat kutukan dimulai, dan mungkin bisa diakhiri. Dengan membawa kalung pusaka dan keris warisan kakekku, aku menyusuri jalan sunyi ke arah hutan tempat warung itu berdiri. Namun, saat aku tiba, sesuatu terasa berbeda. Warung itu tampak lebih besar, lebih hidup dari sebelumnya. Ada puluhan pengunjung, suara tawa, bunyi piring beradu, dan aroma sate yang begitu menggoda. Tapi saat aku berjalan di antara mereka, tak satu pun dari mereka menoleh. Mata mereka kosong, senyum mereka beku. Lalu kulihat Siti, berdiri di dapur, menatapku dengan wajah tenang. Kau kembali, Mas Dimas. Sudah siap memilih, katanya lembut. Aku tidak akan jadi penerus warung ini, jawabku tegas. Lalu siapa? Sahutnya cepat. Warung ini butuh tumbal terakhir untuk menutup perjanjian. Kau harus memilih, tumbalkan satu orang, dan semuanya akan berakhir. Warung ini akan lenyap. Aku mematung. Siapa yang harus aku pilih? Siti mengeluarkan foto-foto dari saku bajunya, wajah-wajah yang kukenal. Termasuk ibuku. Air mataku menetes. Jangan main-main, Siti. Aku tidak main-main. Kau yang membuka celah ini, hanya kau yang bisa menutupnya. Tapi setiap pintu butuh gembok, dan darah gemboknya adalah darah yang berarti. Aku menggenggam keris erat-erat. Lalu kulihat sosok Mbah Gino muncul dari balik asap dapur. Tubuhnya sudah tak sepenuhnya manusia. Separuh tubuhnya seperti daging mengelupas, matanya hitam berlubang. Jadikan aku tumbal terakhir, ucapnya lirih, mengejutkan kami semua. Siti marah. Tidak bisa, kakek yang membuat perjanjian ini, darahmu tidak bisa membatalkannya. Tapi aku tahu ini kesempatan. Aku mendekat, memeluk tubuh Mbah Gino, dan membisikkan mantra warisan kakekku. Keris di tanganku mulai bergetar panas. Cahaya dari kalungku menyilaukan ruangan, dan para pengunjung mulai menjerit. Kiai Putih muncul, tubuhnya membesar, menubruk atap warung hingga hancur. Ia mengamuk,
menyadari bahwa pengikatnya akan diputus. Aku menghunus keris dan menusukkannya ke dada Mbah Gino. Jeritannya menggema, tapi di saat bersamaan, Kiai Putih meraung keras, tubuhnya tersedot ke dalam tanah bersama arwah-arwah tumbal. Siti menangis, lututnya lemas. Warung itu mulai roboh, dindingnya runtuh, meja-meja terbakar. Satu persatu pengunjung menghilang seperti kabut. Dan aku, pingsan di tengah puing-puing, sambil mendengar suara samar. Aku terbangun di tengah reruntuhan. Warung itu sudah tak ada, yang tersisa hanya puing hangus dan bau gosong bercampur amis darah. Tapi anehnya, tubuhku utuh. Kalung pusaka masih menggantung di leher, dan keris warisan kakekku, tertancap di tanah, berlumur darah kering. Aku berjalan terseok keluar dari hutan. Langit masih kelabu, dan suasana sekitar sunyi tak biasa. Saat tiba di jalan desa, warga menatapku dengan heran, seolah melihat orang mati yang bangkit dari kubur. "Apa? Warungnya benar-benar musnah?" tanya seorang bapak tua. Aku mengangguk. Sudah selesai. Takkan ada lagi daging manusia yang dibakar untuk kekayaan. Namun, malam harinya, sesuatu yang ganjil kembali terjadi. Aku terjaga karena suara langkah kaki menyeret, suara yang tak asing. Ketika keluar rumah, aku melihat Siti, berdiri di bawah pohon waru tua. Bajunya compang camping, matanya kosong, dan kulitnya dipenuhi luka-luka menghitam. "Aku tidak bisa pergi, Mas Dimas," katanya pelan. "Aku sudah bagian dari warung itu." Sebelum aku sempat menjawab, tanah di bawah pohon tiba-tiba merekah. Asap hitam menyembur, dan dari celah itu muncul Kiai Putih. Tapi bukan dalam wujud utuh, melainkan bayangannya, samar, seperti roh gentayangan yang belum tuntas. "Aku telah dikunci, tapi bukan dihancurkan," suaranya berat, bergema dalam kepalaku. "Kau menghentikan warungnya, tapi warisan darahmu tetap menjadi pintu." Tubuhku gemetar. Aku sadar, meski warungnya hancur, ikatan pesugihan belum benar-benar berakhir. Aku adalah keturunan penjaga portal, dan selama aku masih hidup, celah itu tak akan pernah tertutup sempurna. Dan aroma itu, aroma sate daging manusia, kembali tercium samar dari arah reruntuhan. Malam itu, aku menulis semua kisah ini dalam sebuah buku tua, berharap tak seorang pun yang membacanya akan mencoba membangkitkan warung tersebut. Tapi jika suatu saat ada yang tergoda untuk mencari kekayaan lewat cara yang gelap, maka warung itu akan kembali, dengan aroma yang lebih menggiurkan, dan tumbal yang lebih menderita. Sudah 3 bulan berlalu sejak warung itu hancur bersama Mbah Gino dan para arwah tumbal. Desa mulai tenang kembali, dan warga perlahan melupakan teror yang sempat menyelimuti mereka. Tapi aku tidak pernah benar-benar bebas. Setiap malam, aku masih mendengar suara kaki kebo menyeret rantai di depan rumah. Kadang terdengar suara pisau daging yang diasah perlahan. Dan bau itu, bau daging terbakar masih menyelinap dari celah-celah lantai, meski rumahku jauh dari tempat asal warung. Aku berkali-kali mencoba meninggalkan desa, tapi langkah kakiku seperti dibatasi. Saat aku melewati batas hutan, tubuhku panas, penglihatan buram, dan bisikan mulai masuk ke kepala. Aku akhirnya sadar, selama aku masih hidup, perjanjian pesugihan itu tak benar-benar berakhir. Darahku adalah bagian dari ritual. Aku bukan hanya saksi, aku adalah penjaga terakhir. Kini aku tinggal di rumah tua warisan Mbah Gino, menulis semua kisah ini sebagai peringatan. Setiap malam, aku menyalakan lilin dan membacakan doa agar portal tidak terbuka kembali. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, akan ada yang datang mencari petunjuk tentang warung kaya mendadak. Dan saat itu tiba,
Jadi jika suatu malam kau mencium bau sate yang terlalu harum untuk jadi biasa, jangan pernah mampir, jangan pernah menoleh, karena bisa jadi kau sedang melintasi warung kaya karena tumbal kebo bule. Akhir dari kisah, tapi awal bagi yang tergoda.